Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Suherna dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, program studi ilmu pemerintahan. Dalam kesempatan baik ini, saya akan menjawab atau memberikan argumen mengenai evaluasi dan merupakan salah satu tugas mata kuliah monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan yang diampu oleh Ibu Umi Zakiah. Mengenai evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk menilai kinerja atau kinerja suatu kebijakan, suatu badan, suatu organisasi. Evaluasi baru bisa dilakukan ketika peraturan atau regulasi kebijakan dan organisasi tersebut telah berjalan cukup lama sesuai dengan instrumen yang ada. Apakah evaluasi bisa dilakukan per bulan, per semester, per triwulan maupun per tahun. Kemudian apa itu tujuan dari suatu evaluasi? Yang pertama, menentukan tingkat kinerja. Jadi apakah dengan evaluasi tujuan-tujuan yang ingin tercapai atau tidak, maka dengan evaluasi ini bisa kita ketahui. Yang kedua adalah mengukur tingkat efisiensi, dalam arti kegiatan, peraturan kebijakan yang telah dibuat, organisasi yang telah ada, apakah memiliki efisiensi yang tinggi, dengan arti memiliki biaya yang rendah tapi manfaat yang tinggi, atau sebaliknya apakah tidak efisiensi, yang artinya memiliki biaya yang sangat tinggi tapi manfaatnya tidak ada. Yang ketiga, mengukur tingkat keluaran, mengukur berapa besar dan kualitas atau output. Nah, di sini hampir sama dengan yang kedua, tapi di sini adalah apakah output yang dihasilkan dari suatu kebijakan, suatu organisasi, suatu peraturan bisa diketahui dengan evaluasi, apakah memiliki output yang sangat besar dan bermanfaat bagi publik. Yang keempat, untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Di sini evaluasi sangat penting. Dengan evaluasi kita mengetahui apakah organisasi, kebijakan dan peraturan tersebut adanya penyimpangan yang dapat merugikan. Kemudian yang terakhir, sebagai masukan atau input yang bagi yang akan datang. Jelas dengan adanya evaluasi ini sebagai masukan untuk perbaikan yang akan datang, untuk meningkatkan manfaat dengan sedikit biaya, dalam arti efisiensi. Jadi evaluasi sangat penting untuk melakukan terobosan baru dengan yang lebih baik lagi. Dalam artian evaluasi adalah introspeksi. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang berikutnya, yang mengevaluasi diri saya sendiri. Kelebihan dan kekurangan serta potensi apa yang saya miliki sekarang. Melihat evaluasi, masih banyak kekurangan dari diri saya sendiri. Salah satunya masih komunikasi saya masih belum lancar, dalam artian masih perlu bimbingan, perlu banyak berlatih, dan itu terus saya gali dan saya terus belajar. Kemudian evaluasi kelebihan saya, memang diri saya sendiri yang saya evaluasi sekiranya tidak objektif. Mungkin ini adalah salah satu tugas. Maka dari itu, salah satu kelebihan adalah saya bisa mengarahkan orang-orang dan memberikan contoh apa yang terbaik dan apa yang buruk. Dengan hal itu saya terus belajar juga dengan
agar hal dalam arti saya memiliki rasa kepemimpinan sehingga bisa mengarahkan orang-orang lain dan membimbing orang lain untuk memiliki arah yang tepat. Sebagai info, saya merupakan salah satu leader dari suatu perusahaan, maka saya harus belajar dari situ agar terus menumbuhkan rasa kepemimpinan saya. Kemudian yang terakhir adalah potensi saya. Potensi yang saya miliki, yang pertama tadi yang kita ketahui dari kelebihannya itu memiliki jiwa kepemimpinan, dan kedua adalah semangat. Dengan rasa semangat dan percaya diri adalah suatu potensi yang bisa menimbulkan potensi-potensi yang lain yang terpendam. Maka dari itu saya terus belajar untuk mencapai tujuan dan mencapai potensi yang lebih baik lagi dan lebih banyak lagi untuk lebih berguna bagi nusa dan bangsa. Terakhir, sesuai aturan pemerintah, sesuai instruksi pemerintah, dalam pandemi sekarang marilah kita jaga jarak, kemudian cuci tangan, pakai masker, dan jangan berkerumun. Ikuti aturan pemerintah, lebih baik di rumah saja daripada di rumah sakit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.